Hai Vel, ketemu lagi sama gue Vel. Kali ini gue bawain cerita pendek lagi nih. Langsung aja yuk kita ke cerita selengkapnya. Di tengah sibuknya kota Jakarta, seorang ayah bernama Pak Ram hidup bersama keluarganya. Dia memiliki 5 orang anak yang selalu membuat rumah penuh canda tawa dan kebahagiaan. Meskipun memiliki keluarga yang besar, Pak Ram dan istrinya, Ibu Rida, bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak mereka. Mereka menyewa sebuah rumah kecil di tengah kota Jakarta, yang meskipun tidak besar, namun ya cukup nyaman bagi keluarga mereka. Awal ketika mereka tinggal di rumah sewaan itu, keadaan normal-normal aja. Situasinya berjalan lancar. Namun ada satu masalah besar yang mulai mengganggu ketenangan hidup mereka. Atap rumah yang mereka sewa sering bocor setiap kali hujan turun. Awalnya Pak Ra menganggapnya sebagai masalah kecil. Namun semakin lama, bocornya atap rumah itu semakin parah. Air hujan yang menetes di beberapa bagian rumah membuat kondisi rumah menjadi tidak nyaman, terlebih bagi anak-anak mereka yang masih kecil. Pak Ram yang tidak ingin membiarkan keluarganya hidup dalam kondisi yang tidak layak, memutuskan tuh untuk berbicara langsung dengan Pak Has, pemilik rumah yang mereka sewa. Jadi pada suatu sore, Pak Ram pergi menemui Pak Has di rumahnya. Pak Has, saya ingin berbicara nih tentang masalah atap rumah yang bocor. Sudah beberapa kali loh saya mengeluh, tapi sampai sekarang belum ada tindakan dari pihak Bapak nih, kata Pak Ram dengan nada yang tenang namun tegas. Tapi bukannya mendapat respons yang baik, Pak Has justru terlihat cuek. Ah, itu sudah biasa, Pak Ram. Atap rumah ini sudah tua. Memang ada beberapa bagian yang bocor. Tapi kami tidak bisa langsung memperbaikinya. Karena kami belum ada dananya. Itu kan cukup mahal untuk diperbaiki. Demikian kata Pak Has dengan sikap yang tidak terlalu peduli. Pak Ram merasa kecewa dan kesal. Loh, Bapak seharusnya bertanggung jawab atas kondisi rumah yang disewakan. Saya membayar cukup mahal untuk menyewa rumah Bapak ini. Keluarga saya terganggu dengan masalah ini. Pak Ram pun mulai tinggi nada suaranya karena dia merasa tidak dihargai. Namun Pak Has hanya diam dan tidak menunjukkan niat untuk memperbaiki situasi. Melihat sikap Pak Has yang tidak mau bertanggung jawab, Pak Ram akhirnya berpikir untuk mencari tempat tinggal baru dan segera keluar dari rumah sewaan itu. Namun, masalah belum selesai. Pak Has yang tidak terima dengan kemarahan Pak Ram, ternyata dia merasa tersinggung. Pak Has pun melakukan hal yang tidak terduga. Dia mengirim santet kepada Pak Ram. Suatu malam, seminggu setelah kejadian ribut-ribut, saat tidur Pak Ram bermimpi seorang kakek datang kepadanya. Kakek itu memberitahunya dengan suara yang serak. Ada yang meletakkan sesuatu di teras rumahmu. Pak Ram terbangun dengan keringat dingin, tetapi dia mencoba mengabaikan mimpi itu. Namun perasaannya menjadi gelisah dan tidak tenang. Keesokan harinya saat di kantor, perasaan Pak Ram semakin gak nyaman nih saat dia teringat mimpinya semalam. Tiba-tiba suatu keanehan terjadi lagi. Di tengah kesibukannya, Pak Ram mendengar suara seperti bisikan di telinganya. Cek teras rumah kamu. Bisikan itu terdengar sangat jelas. Meskipun ragu, rasa penasaran yang semakin kuat mendorongnya untuk bertindak. Pak Ram pun memutuskan untuk pulang lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di rumah, dia langsung menuju teras depan. Dia mengambil sekop kecil miliknya dan mulai menggali tanah di depan pintu rumahnya. Tak lama setelah itu, dia terkejut menemukan benda-benda aneh yang terkubur di sana. Di dalam tanah terdapat beberapa paku, pecahan kaca, dan secari kertas berisikan mantra yang semuanya terbungkus plastik. Jantung Param berdegup kencang saat menyadari apa yang telah terjadi. Dia menjadi sasaran sihir hitam. Dengan hati-hati, Param segera mengambil semua benda itu dan membawanya ke halaman belakang rumah. Di sana dia membakar benda-benda itu untuk menghancurkan kutukan yang sedang mengancam keluarganya. Setelah membakar semuanya, Pak Ram mengajak istrinya untuk berdoa bersama di tengah malam. Mereka memohon perlindungan Tuhan agar keluarganya dijauhkan dari bahaya dan kekuatan jahat.
Setelah malam itu, Pak Ram memutuskan harus mengambil langkah berikutnya. Keesokan harinya, Pak Ram mendatangi Pak Has, pemilik rumah yang telah memperlakukannya dengan tidak adil dan jahat. Dengan tegas, Pak Ram berkata, "Minggu ini juga saya keluar dari rumah ini, Pak. Saya tidak mau tinggal di tempat yang telah membawa bahaya pada keluarga saya." Tanpa menunggu respons lebih lanjut, Pak Ram langsung pergi. Dia segera mengajak Ibu Rida untuk mencari rumah baru yang lebih baik dan aman bagi mereka sekeluarga. Beruntungnya mereka segera menemukan rumah sewaan yang lebih nyaman dan aman. Dan dalam waktu yang cukup singkat, mereka meninggalkan rumah lama mereka. Setelah beberapa hari pindah ke rumah baru, sebuah berita mengejutkan datang. Pak Has, pemilik rumah yang dahulu mereka sewa, mengalami kecelakaan lalu lintas yang sangat tragis. Kecelakaan itu merenggut nyawanya. Pak Ram dan Bu Rida ikut berduka cita atas kepergian Pak Has. Biar bagaimanapun, mereka tidak mengharapkan hal buruk terjadi pada Pak Has. Ya sudah, setelah semua yang terjadi, hari-hari Pak Ram dan keluarganya harus terus berlanjut. Kini mereka hidup lebih tenang di rumah yang baru, dan mereka tetap taat beribadah dan selalu bersyukur atas perlindungan Tuhan untuk mereka. Nah, begitu Vevel ceritanya. Ini kan cerita fiksi ya. Tapi di dunia nyata ada nggak sih dari lu pada yang mengalami kejadian serupa gitu ya? Karena berdebat atau berantem tentang suatu hal, lu dapat kiriman ilmu hitam atau santet kayak gitu-gitu deh. Kalau lu punya pengalaman yang sama, boleh dong sharing di kolom komentar ya. Atau mau kirimin cerita juga boleh ke gue. Nanti emailnya gue taruh di kolom deskripsi ya. Oke Vevel, sekian cerita pendek kali ini. Kalau lo suka ceritanya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa juga ikutin saluran WhatsApp gue. Linknya ada di kolom deskripsi ya. See you next time. Bye-bye.